Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barik ala sayyidina Muhammad. Seseorang muslim dalam syariat di sisi Allah mempunyai keagungan, kehormatan yang begitu tinggi. Bahkan Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan ketika beliau memandang Ka'bah, beliau berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Ka'bah, menghormati Ka'bah dan mengagungkan Ka'bah. Tapi kehormatan seorang mukmin lebih agung di sisi Allah daripada kamu Ka'bah. Ini satu kabar gembira bagi orang-orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, menjadi seorang muslim, mempunyai kehormatan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu riwayat dikisahkan, yaitu ada seorang kaum dari umat Islam dalam perjalanan berpapasan bertemu dengan seorang lelaki dari kalangan musyrikin, yang mana lelaki kalangan musyrikin tersebut membawa kambing-kambingnya. Lalu orang musyrikin tersebut, yaitu tanpa dinyana, yaitu mengucapkan salam kepada orang muslim yang lewat dengan salam yang islami, dan orang musyrikin tersebut mengatakan la ilaha illallah. Berarti detik itu orang musyrikin tersebut sudah menjadi seorang Islam. Nah, lalu dari rombongan seorang muslim tersebut ada yang bernama Muhallam bin Jutsamah. Tidak mempercayainya, mendatanginya dan membunuhnya dan merampas kambing-kambing yang dibawa orang musyrikin tersebut yang baru masuk Islam. Begitu sampai di kota suci Madinah, maka rombongan orang muslim tersebut menceritakan yang terjadi kepada Nabi besar Muhammad SAW. Apa yang terjadi setelah beliau SAW yaitu mendengar cerita tersebut, maka beliau begitu sangat marah kepada Muhallam bin Jutsamah yang telah membunuh, merampas harta yang orang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Sangat-sangat marah beliau. 7 hari setelah peristiwa tersebut, Muhallam bin Jutsamah yang dimarah oleh Kanjeng Nabi meninggal dunia, dan sahabat setelah itu berusaha untuk menguburkannya. Apa yang terjadi? Setelah jasad Muhallam bin Jutsamah dikubur, ternyata tidak bisa dikubur, bumi ini mementalkannya. Lalu sahabat menjadi bingung, diulangi kedua kali, bumi tetap tidak menerimanya, dimentalkannya, sampai 3 kali kejadian ini. Setelah kejadian ini, maka para sahabat membawa jasad Muhallam bin Jutsamah di antara 2 gunung, maka ditumpuki dilempari batu sehingga jasadnya tertimbun oleh batu tersebut. Setelah kejadian tersebut, maka Rasulullah SAW mengatakan, yaitu innal ardo la taqbalu man huwa syarrun min sahibikum walakin aradallahu ayyuri yakum hurmata damil muslimi. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bumi menerima orang yang lebih buruk dari teman kalian ini. Maksudnya siapa? Yaitu yang membunuh seorang yang sudah masuk Islam dan merampas barangnya tersebut. Kalau ada dosa yang lebih buruk dari itu, bumi masih bisa menerimanya, masih bisa dikubur di dalam bumi. Tapi kenapa bumi ini tidak bisa menerima Muhallam bin Jutsamah itu tersebut sehingga dimentalkan sampai 3 kali? Kanjeng Nabi mengatakan kejadian ini yaitu apa? Allah ingin memperlihatkan kepada kalian kemuliaan darah seorang muslim. Coba lihat. Dia baru masuk Islam, sudah mendapatkan kemuliaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu, bagaimana kalau ada seorang muslim, yaitu istiqomah, beribadah kepada Allah, sehingga dia mencapai derajatnya ulama. Siapa ulama tersebut? Yaitu ulama adalah seorang yang mempunyai banyak ilmu-ilmu. Dengan ilmunya tersebut, dia mengikuti jejak Nabi besar Muhammad SAW, di mana Kanjeng Nabi mengatakan kedudukan ulama, yaitu innal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Bahkan Kanjeng Nabi menambahkan, ya al ulama'u ummati ka anbiya bani Israil. Yaitu ulama dari umatku itu kedudukannya seperti nabinya di zaman Bani Israel. Sehingga ulama tersebut mempunyai kedudukan yang jauh lebih tinggi. Kedudukan yang sangat-sangat terhormat di sisi syariat. Karena apa? Karena ulama itu yang melanjutkan perjuangan Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Mewarisi sifat kenabian. Yaitu selain mempunyai sifat sidik yang benar, mempunyai sifat amanah yang dipercaya, tablik, menyampaikan risalah-risalah,
fatonah, cerdas. Coba kita melihat seberapa tingginya derajat para ulama. Dalam kitab suci Al-Quran, Al-Mujadilah ayat yang 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang yang beriman, dan Allah Subhanahu wa taala meninggikan beberapa derajat orang yang mempunyai ilmu. Berarti orang yang mempunyai ilmu mengikuti jejak Nabi besar Muhammad SAW dengan melanjutkan risalah dakwanya, maka dia ditinggikan derajatnya lebih daripada orang muslim yang lainnya. Seberapa derajat lebih tinggi? Dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lil ulama'i darajatun fauqal mu'minina bisab'i mi'ati darajatin. Ma baina kulli darajatain masiratu khamsimi'ati yaitu disebutkan ulama ini mempunyai derajat di atas orang mukmin yang lainnya, yaitu 700 derajat lebih tinggi. Jarak antara satu derajat dengan derajat yang lainnya baru bisa ditempuh dengan 500 tahun perjalanan. Berarti ini merupakan satu kedudukan yang tinggi bagi seorang ulama. Sehingga coba kita bayangkan, menyakiti, membunuh, menzolimi seorang muslim saja menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka, sehingga bumi tidak mau menerima jasadnya. Lalu naudzubillah mendalik, bagaimana kalau ada seseorang yang mencaci, memaki, menzolimi, bahkan naudzubillah mendalik sampai membunuh ulama? Pasti Allah jauh lebih murka, karena ulama tersebut mempunyai derajat yang lebih tinggi. Bahkan dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man ada waliyan faqad azantuhu bil harbi." Siapa saja orang yang mengganggu, yaitu waliku, kekasihnya Allah, wali Allah, ulama-ulamanya Allah, faqad azantuhu bil harbi. Sungguh aku mengumumkan perang terhadapnya. Yaitu terhadap siapa? Allah mengumumkan perang terhadap orang-orang yang memusuhi kekasih-kekasih Allah, yaitu wali-walinya Allah, yaitu ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik. Maka dari itu, mari kita jaga, jangan menyakiti sama orang yang sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apalagi orang tersebut setelah Islam dia istiqomah, mujahadah, mencari ilmu, mendekatkan diri kepada Allah dengan yang fardu dan yang sunnah-sunnah, sehingga sampai derajat yang tinggi menjadi ulamanya Allah. Jangan sampai kita mengganggu orang-orang seperti itu. Justru yang kita lakukan apa? Kumpul, deketi orang-orang yang dekat sama Allah, supaya kita mendapatkan keberkahannya, berkah ilmunya, berkah doanya, dan kita nanti juga dikumpulkan bersama orang-orang tersebut di derajat yang tinggi. Maka dari itu, ayo kita jaga sikap kita, hati-hati. Sesama muslim saja tidak boleh saling mencela, mencaci, memaki, menghardik, apalagi sampai membunuh. Apalagi pada orang-orang yang sudah terpilih oleh Allah menjadi seorang ulama-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari kita hargai, kita hormati, kita cintai, kita ambil berkahnya. Siapa? Para ulama tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita bisa menjadi pencinta-pencinta ulama. Kumpul dengan ulama, dekat dengan ulama, sehingga kita mendapatkan keberkahan, dan keberkahan tersebut akhirnya membuat kita selamat dunia wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.